Hijrah ke Madinah ini Rasulullah tinggal di Madinah, tidak pernah ke Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah dimusuhi oleh siapa? Kaum Quraisy yang ada di Mekah. Ini kan terus di Mekah ini dikuasai oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Orang Islamnya kemana? Ke Madinah. Sehingga orang Islam mau ke Mekah itu susah. Ya, perang, selalu ada perang, mau ke Mekah itu susah. Sampai pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah membuat kesepakatan, ya, yang diwakili oleh, kalau tidak salah, Bani Khuza'ah dari umat Islam dengan Bani Bakar dari Quraisy, membuat kesepakatan Piagam Hudaybiyah. Kesepakatannya apa? Supaya tidak terjadi peperangan. Pokoknya harus ada gencatan senjata. Kalau ada orang Madinah, orang Islam mau ke Mekah, tidak boleh dia ngapain, gitu. Harus berdamai. Tapi akhirnya orang-orang Quraisy ini, orang kafir Quraisy ini menyalahi perjanjian tersebut. Perjanjian yang dilaksanakan di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu jaraknya sekitar 15 km dari kota Mekah. Ya, dari sini ke Tangerang lah. Kira-kira dari sini ke Tangerang ya. Ya, dari sini ke Tangerang tuh Hudaybiyah itu. Nah, kemarin lagi lihat statusnya Binjong lagi di Hudaybiyah di Ternak Ontak. Jadi semua jamaah itu di bawah Hudaybiyah. Nanti nyampe insya Allah. Jadi Binjong itu lagi mikot di Hudaybiyah. Nah, kalau jaraknya dari Madinah jauh, ya sekitar 400 km ke Hudaybiyah itu, karena Hudaybiyah lebih dekat kepada Mekah. Tapi disitulah terjadi perjanjian, gencatan senjata, bahwa tidak ada peperangan antara umat Islam dengan kaum Quraisy. Karena umat Islam juga pengen ke Mekah. Tapi ternyata mereka kaum Quraisy ini menyalahi perjanjian. Sehingga kata Rasulullah, kalau begitu udah kita kirim aja pasukan. Akhirnya Rasulullah mengirim pasukan 10.000 kaum muslimin dari Madinah ke kota Mekah. Dikirim 10.000 pasukan yang dipimpin diantaranya ada Khalid bin Walid. Ikut sahabat sih waktu itu semuanya bicara, udah kita perang dengan kaum Quraisy. Kata Rasulullah, nggak usah perang, kalian datang ke sana juga mungkin di sana tidak akan berani melihat pasukan umat Islam nih. Dan memang yang terjadi, mereka langsung, orang Mekah ini kaum Quraisy langsung tunduk. Akhirnya Rasulullah sampaikan, hari ini kalian harus tunduk kepada umat Islam. Akhirnya mereka tunduk, termasuk Abu Sufyan di situ, semua kaum Quraisy. Di situ Rasulullah sampaikan hadis ini, la hijrata ba'dal fathi. Kenapa? Ada umat Islam ketika Rasulullah sudah berangkat ke Madinah, ada mereka itu yang kemudian nyusul. Asal masuk Islam orang Mekah nyusul ke Madinah, masuk Islam menyusul ke Madinah selama 6 tahun. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah itu atau Fathu Mekah itu di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah ada pembebasan kota Mekah, sehingga setelah pembebasan kota Mekah ini tidak ada lagi hijrah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah kemana-mana. Sebab apa? Sebab Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Jadi Mekah itu dikuasai oleh umat Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, setelah itu akhirnya orang Islam yang ada di Mekah, dia masuk Islam, mulai bertambah lagi, kaum Quraisy bertambah, masuk Islam, tidak ada lagi hijrah ke Madinah. Kenapa? Akhirnya Rasulullah juga bawa sebagian orang-orang Islam ini dari Madinah, ada yang kemudian datang lagi ke Mekah untuk berhaji dan seterusnya. Nah, ini sudah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun maniyatun. Sekarang kita cuma tinggal menguatkan niat kita. Kenapa Rasulullah sampaikan ini? Karena subhanallah, anak-anak sekalian, kekuatan niat ini alhamdulillah ya. Kami punya santri bisa kami bisa berdiri sebetulnya itu karena niat yang kuat saja sebetulnya. Modal anak-anak sekalian untuk jadi orang yang sukses sebetulnya niat yang kuat. Kita sering dengar cerita orang kampung datang ke kota, susah tadinya, ujung-ujung sukses. Betul nggak? Nih anak sekalian, datangi orang kaya, datangi orang alim, datangi yang dianggap sukses oleh kita, punya sesuatu. Ukurannya punya ilmu, punya akhlak. Mungkin sekarang ada orang ukurnya punya harta.
datangi mereka, tanya. Ketika ditanya, apa jawabannya? Dulu saya susah. Kok bisa? Ya, itu karena niat saya kuat, karena tekad saya kuat. Semua begitu. Nggak ada orang yang langsung sukses itu besar, nggak ada. Datangi aja, ngobrol. Siapa nih? Semua mereka itu dasar kesuksesannya adalah niat yang kuat dan tekad. Orang-orang nih, orang Sulawesi datang ke Jakarta. Sekarang kita lihat banyak pejabat, ada menteri dari mana-mana. Mereka itu ketika datang ke Jakarta nggak punya apa-apa. Mereka hijrah, ada yang datang ke Tangerang. Mohon maaf nih, di Tangerang ini banyak orang-orang Madura, orang-orang dari Jawa, orang-orang dari Sumatera, sukses di Tangerang. Waktu datang ke Tangerang mereka bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Tapi di sini ada yang jadi kiai, guru-guru kita, Kiai Haji Akbar Wadi orang Madura, Kiai Soh Haji Khalili orang Madura. Mereka datang ke Tangerang, emang bawa sudah bawa apa-apa, itu guru biasa. Tapi tahu guru biasa, mereka guru biasa, tapi sungguh-sungguh ikhlasnya, niatnya kuat, sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan keinginan mereka. Tapi selalu masih motivasi buat anak-anak sekalian yang sekarang mungkin perjuangannya masih di awal. Anak-anak sekalian masih bahkan belum ini masih pra perjuangan, yang belum nikah terutama. Ini banyak orang yang udah nikah, yang belum nikah. Yang belum kan? Abi aja mulai berjuangnya setelah nikah sama Umi. Ya dulu waktu di Mesir ya berjuangnya cuma belajar itu aja. Tapi setelah menikah, bukan. Mulai kita mengamalkan ilmu, mulai kita berjuang di masyarakat, mulai kita punya sikap yang bijaksana di depan orang. Waktu di dalam cuma belajar, waktu di Mesir cuma belajar itu aja. Tapi setelah menikah udah beda, berjuang. Ini anak sekalian sekarang masih belajar, kumpulin modalnya, siapkan niat yang kuat. Mudah-mudahan yang ada niatan tahun ini atau tahun depan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya, mendapatkan pasangan yang soleh-solehah, bisa diajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Jadi niat sekarang, pokoknya sekarang belajar niat. Saya mau ngaji setiap pengajian di mana aja, terutama dengan guru-guru saya. Niatnya untuk tabarukan, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang mungkin perlu dijelaskan dalam pembahasan ini, hadis yang nomor 9. Ya, tadi dari nomor 3 ke nomor 9. Hadis ini sering ada yang dengar tapi kurang paham. Katanya al-qatilu wal maqtulu finnar. Pernah dengar? Nah, ini hadisnya nih. Ini hadisnya yang perlu dibahas secara utuh, dibaca secara utuh. An Abi Bakrata Nufai ibn Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Idza taqal muslimani," jika bertemu dua orang yang muslim, berarti dia sudah bersyahadat ya. Bisaybihima, keduanya membawa senjata. Jika bertemu dua orang Islam bisaybihima dengan dua pedang, berarti kalau bawa pedang apa itu? Gelut, apa gelut? Berantem dah, itu ya. Berantem yang satu bawa golok, satu bawa golok juga, satu bawa golok, satu bawa parang gitu. Kira-kira anak muda tuh yang di jalanan tuh kan, yang tawuran lah, yang tawuran itu kan anak orang Islam kan tuh, yang tawuran Islam ya, anak-anak sholat sama-sama Islam, yang satu bawa parang, yang satu bawa golok. Kemudian ada yang terbunuh kan, ada yang terbunuh, ada yang enggak. Kata Rasulullah, "Faqatilu wal maqtul finnar." Itu yang ngebunuh si anak SMA yang ngebunuh itu dosa dia, minal kabair. Finnar, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka juga. Wal maqtul finnar, kata Rasulullah, faqatilu wal maqtul finnar. Dua-duanya masuk neraka. Yang menebas masuk neraka, yang ditebas masuk neraka.
Mungkin kalau yang nebas, yang membunuh masih ada kesempatan tobat deh. Tapi yang dibunuh udah dibunuh, masuk neraka. Jadi yang tawuran itu yang mati gara-gara tawuran masuk neraka. Loh, kenapa? Qultu, kemudian bertanya nih sahabat Abi Bakar, ya Rasulullah, hadal qatil. Ini yang membunuh jelas, yang membunuh jelas masuk neraka. Fama ba'dul maksud, lalu kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Fama ba'dul maksud, kenapa yang dibunuh masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh itu karena harisan, dia juga sama, betul-betul ingin membunuh. Harisan ala qatli sahibihi, karena dia juga sangat ingin membunuh temannya. Bukan musuh lagi disebutnya, ini teman di sini. Yang tawuran-tawuran itu kan ingin saling membunuh. Jadi kenapa kemudian masuk neraka? Padahal dia kan belum berbuat. Apa yang dinilai? Apa yang dinilai? Niatnya, bukan perbuatannya. Ini hadis loh. Bahkan hadisnya muttafaqun alaih. Bukhari Muslim sepakat bahwa hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah betul. Artinya Rasulullah betul-betul menyampaikan bahwa al-qatil wal maqtul finnar. Yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya di neraka. Tuh, kalau yang membunuh mah jelas. Ya kan, tapi yang dibunuh kenapa? Dia kan belum berbuat. Enggak ngebacok juga nggak kena. Kesalahannya di mana? Niatnya. Dia sudah niat ngebunuh cuma keduluan aja. Betul nggak? Si A sama si B yang mati, si A yang ngebunuh, si A nya masuk neraka, si B yang dibunuh kenapa masuk neraka? Ya cuma keduluan si A aja. Coba kalau si A nya lengah, si B nya yang ngebunuh, si A nya yang mati. Artinya dua-duanya sama-sama ingin ngebunuh. Ngebunuh itu dosa besar. Ganjarannya apa? Ganjarannya neraka. Yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh jelas kesalahannya, yang dibunuh dinilai, diukur karena niatnya ingin. Ya itu bang niat. Jadi hati-hati dengan kita ini datang pagi hari ini, insya Allah dengan niat yang betul-betul ikhlas, dapat pahala yang besar. Yang betul-betul ikhlas di pagi ini pahalanya yang paling besar. Ya, karena niat yang tidak bisa diukur, nggak kelihatan, semuanya ada di dalam hati. Kita sering menyampaikan, mungkin guru-guru nih yang jadi guru, kita kadang-kadang suka niat kebaikan. Niat nih, saya pengen ngaji, udah niat nih pengen ngaji, nggak jadi. Pengen ngaji nggak jadi karena ada tamu. Kira-kira ada pahala nggak? Benar, ada dalilnya. Saya dapat ya. Ada niat ingin berbuat jahat, nih, pengen apa nih misalkan? Apa kira-kira perbuatan jahat? Pengen nyuri, tapi nggak jadi. Ya, nggak jadi nyuri, atau mau makan yang haram, atau mau pergi ke tempat maksiat lah, mauzubillah. Tapi nggak jadi lah, takut berpahala nggak? Dapat pahala nggak? Nggak jadi berbuat maksiat dapat pahala nggak? Dapat pahala, yakin? Tahu dalilnya? Ini sering kita sampaikan ya. Sering kita sampaikan. Ini penting buat guru-guru, nanti kita sampaikan ke anak-anak santri. Ini ada dalam hadis yang nomor 11. An Abi Abbas, Abdullah bin Abbas, dari Abu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib, masih saudara dengan Rasulullah, sepupuan berarti Abdullah bin Abbasnya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala, meriwayatkan dari Allah menyampaikan, qala bersabda Rasulullah. Nah, ini dalilnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, menuliskan hasanati wassayiat,
kebaikan-kebaikan dan keburukan dicatat. Ya, Allah mencatat lewat malaikat tentunya. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at, sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian bayyana dzalika, menjelaskan apa penjelasannya? Faman hamma bihasanatin, barang siapa hamma aroda ingin bihasanatin melakukan kebaikan, falam ya'malha, ya, tetapi dia nggak jadi mau berangkat haji, nggak jadi karena kemudian disuruh sama orang tuanya, ya, atau uzur syar'i, sakit, hujan, uzur syar'i itu ya, ada sebabnya. Falam ya'malha, kemudian tidak jadi, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah tuliskan, kataballahu, Allah tuliskan indahu, di sisi Allah, hasanatan kamilah, kebaikan yang utuh. Jadi walaupun dia nggak ikut ngaji ke sini, pahalanya sama dengan Ustaz Gana yang ngaji, pahalanya sama dengan Ustazah Sunci yang ngaji, walaupun dia nggak berangkat, asalkan ada uzur syar'i, disuruh sama orang tuanya, atau hujan, atau ada yang menghalangi, uzurnya uzur syar'i, bukan karena waduh ini ada tontonan menarik, sinetron di saya ini tinggalin lah, jadi nonton, itu bukan uzur syar'i, tidak akan ditulis pahalanya. Ini karena uzur syar'i. Uzur itu sakit, ya, orang tua sakit, atau memang disuruh sama orang tua hal-hal yang penting. Udah, kalau disuruh orang tua udah jangan nolak, ngaji tinggalin aja. Kecuali kalau halnya itu bisa ditunda, silahkan itu. Tapi saya sampaikan kawan sekalian, urusan Nabi yang paling penting nomor 1 itu pesantren. Urusan di luar itu nomor 2 semua. Ada acara penting di luar dengan di pesantren, Nabi pilih pesantren. Tapi itu nomor 1 urusan pesantren. Tapi ada yang mengalahkan urusan di pesantren, urusan orang tua. Namanya bukan nomor 1, paling utama namanya. Ya, paling utama, udah lebih daripada nomor 1, paling utama. Ada hal penting di luar, pesantren lebih penting, tapi ada yang lebih penting lagi, namanya sangat penting, urusan orang tua. Ini pesan nanti buat anak-anak sekalian, orang tua muliakan, penuhi segala keinginannya selama kita mampu. Nah, itu tadi kebaikan. Nah, sekarang wa in hamma biha fa amilaha, kemudian jika dia menginginkan kebaikan, hamma biha bil hasanah, masih kebaikan, fa amilaha, kemudian dia melakukan kebaikan itu, kataballahu indahu asyra hasanatin, kemudian dia melakukannya, maka Allah akan menuliskannya dan pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini seperti ada dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Ila sab'imi'ati dhifin, pahala ini yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ini, pahalanya itu dari mulai 10 kelipatnya sampai 700. Itu Allah yang hitung dah. Allah yang punya ketentuan dari mulai 10 kelipatannya ila sab'imi'ati dhifin sampai 700 kali lipat, ila al-afin katsiratin, bahkan terus berlipat-lipat. Bisa jadi pahalanya sama dengan yang tidak hadir, tapi kalau dia betul-betul ikhlas, kebaikan ini terus berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran juga. Ya, baca bil hasanati, kemudian keterangan mengenai sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi bukti bahwa sedekah yang kita berikan ini menjadi 700 kali lipat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika seseorang menginginkan berbuat keburukan, sekarang keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, kata Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tuliskan pahala kebaikan baginya, hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, ketika dia menginginkan berbuat keburukan, biha ay bisayyi'ah, fa'amilaha, kemudian melakukannya, kata Allah sayyi'atan wahidah, maka Allah tuliskan sayyi'atan wahidah, satu keburukan saja. Kalau berbuat kebaikan, lipat gandanya 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi kalau berbuat kejahatan, hanya ditulis satu kejahatan saja. Ini bukti bahwa Allah itu apa? Rahim. Allah sayang sama kita. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan tidak dilipat gandakan. Jadi tanda bahwa Allah itu sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin beberapa hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil dan modal untuk anak sekalian untuk memahami bagaimana niat ini dibahas di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis yang lain, ini diantaranya cerita tentang mereka yang terjebak di gua, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ini hadis yang nomor 12. Dan ceritanya sudah masyhur, ya. Bagaimana caranya bisa keluar? Tiga-tiganya bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Pertama, bertawasul karena dia sudah berbuat kebaikan untuk kedua orang tuanya. Kasih makan sampai malam-malam belum orang tuanya belum makan, dia keluar cari makan, balik lagi orang tuanya sudah tidur, malam itu dia tidak tidur, nungguin sampai subuh, sampai orang tuanya bangun baru dia kasih makan. Masyhur. Yang keduanya adalah yang berbuat untuk orang lain, gajinya yang seharusnya diberikan kepada orang yang kerja di rumah dia tidak berikan, dia berikan ke hewan. Kemudian hewan yang berkembang dia terus bertambah. Suatu saat datang yang punya hak ini, kemudian diminta semua, dikasih semua. Diceritakan waktu itu ada ulama mengatakan itu domba terus berkembang biak, ratusan domba diambil semua, diikhlaskan. Ini bagian daripada kebaikan. Ya Allah, kalau memang ini kebaikan saya, tolong bukakan pintu atau batu yang menutupi pintu orang terbuka. Ini tawassul bil amal saleh. Dan yang terakhir, dia mengatakan bahwa ada perempuan yang saya senang dengan dia cantik dan seterusnya, dia menggoda saya. Tapi ketika saya berada di hadapannya, jelas dalam hadis ini sudah ada di hadapannya, sudah bersentuhan lututnya bahkan. Kemudian dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Disitulah bagian daripada kebaikan. Kenapa? Dia sudah niat berbuat jahat dengan perempuan itu, ingin berzina, tapi kemudian diurungkan, pahala nggak? Pahala. Oh, kalau gitu saya mau niat burukan aja lah terus, tapi nggak jadi terus. Bukan begitu. Ntar saya tak masuk, nggak kuat, akhirnya benar-benar berbuat kejahatan. Waliyadzubillah. Ya kita mah sudah lah, kita udah jauh dari kemaksiatan, insya Allah. Kita nggak pernah minum khamar, ya kan? Alhamdulillah tidak ada yang berzina, itu udah berpahala. Menjauhi ini cobaan sebetulnya di hadapan anak sekalian. Ini anak sekalian untuk untuk berbuat sesuatu yang haram itu gampang, apalagi sudah di luar. Mohon maaf, mau berzina gampang, zina mata gampang, tapi Allah kemudian menguatkan hati kita. Ketika anak sekalian yang tadinya ingin berbuat kejahatan tersebut, mau main janjiannya sama-sama alumni, mau jalan, mau boncengan, gak jadi, berpahala. Mau nonton tadinya mau janjian, gak jadi, berpahala. Mau ngaji tadinya mau boncengan, ngajinya gak jadi, malu, dapat pahala. Gitu. Ngajinya jadi, boncengannya gak jadi, bukan ngajinya gak jadi, gitu. Ya, jadi banyak pahala yang kita dapatkan karena kita tidak jadi berbuat maksiat. Ya, mudah-mudahan
yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini betul-betul Allah lipat gandakan. Segala kemaksiatan yang kita hindari mudah-mudahan juga diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pengajian pada pagi hari ini, pembahasan mengenai niat. Yang ingin bertanya silahkan. Ya, kita kasih waktu buat Umi untuk memberikan sedikit arahan lah. Tadi sudah pesan nih, biar pengajian ini terus berjalan dan semakin ramai. Gimana nih kita punya ide atau diajak musyawarah aja nih. Kita memang harus inovatif, harus terus berpikir supaya maju. Termasuk pengajian ini gimana caranya. Boleh kasih masukan dari alumni supaya pengajian kita ini tetap istiqomah dan jamaahnya anak-anak sekalian semuanya juga istiqomah insya Allah. Tadi sedikit menyampaikan mengenai mindset ya. Jadi orang itu punya mindset masing-masing. Mindset itu cara berpikir. Dia cara berpikirnya seperti apa? Itu yang akan mempengaruhi dia hidupnya maju atau tidak, sukses atau tidak. Ya, bisa sering tanamkan juga ke anak santri. Anak-anak sekalian, mindsetnya harus mindset orang yang sukses. Siap jadi orang sukses? Siap jadi orang sukses? Jadi orang gagal siap? Hah? Jangan. Saya hanya siap jadi orang sukses. Mindset mau mindset orang miskin, mau mindset orang kaya? Hah? Mindsetnya mindset orang sukses, mindsetnya mindset orang kaya. Kalau orang kaya itu apa mindsetnya? Memberi, jangan menerima. Ya, memberi, jangan meminta. Ngasih, jangan minta. Memberi mindsetnya orang kaya, meminta mindsetnya orang miskin. Pengen digratisin, pengen ngegratisin. Hah? Pengen ngegratisin orang apa pengen digratisin sama orang? Hah? Ngegratisin. Pengen membantu apa pengen dibantu? Hah? Pengen membantu apa dibantu? Mau datengin apa pengen didatengin? Hah? Datengin? Hah? Kalau didatengin sakit namanya. Mendingan datengin. Pengennya dicintai atau mencintai? Hah? Dicintai? Nah ini dia. Kita nih kayaknya judulnya nih. Ini mindset. Terus saya bilang, ada orang katanya ada orang tuh malah nggak punya niat katanya. Emang ada orang nggak punya niat? Orang tuh ada yang nggak punya keinginannya yang kecil-kecil, mimpinya kecil-kecil aja. Oh cuma mimpi doang kok. Harus berani bermimpi. Ya, harus berani bermimpi, mimpi yang besar-besar. Ya kan gitu. Harus berani bermimpi. Mimpinya nggak berani, gimana mau dapet kan gitu. Dulu Abi nggak kebayang ya bisa berangkat ke luar negeri ke Palestina. Tapi dalam hal itu mimpi, oh saya harus mau kemana. Sehingga makanan yang pengen banget ada hadir dalam doa. Dalam doa tuh hadir karena pengen banget. Anu sekalian pengen punya pesantren. Kayaknya nggak mungkin lah. Akhirnya nggak, mimpi itu hilang. Karena merasa bahwa itu nggak mungkin. Akhirnya apa? Dalam doanya nggak ada. Pengen punya pesantren, pengen punya murid itu nggak ada karena kayaknya nggak mungkin. Nggak ada mimpi ke situ. Dan tidak akan terjadi. Tapi kalau kita punya mimpi besar, hadirkan dalam doa, niatnya kuat, kira-kira nyampe nggak? Coba aja. Tapi dalam doa tuh nggak putus, ya Allah, terus. Dulu tuh waktu pertama bikin pesantren tuh pengen punya masjid, dikasih sama Allah. Kalau pengen punya murid memang doanya setiap waktu, Allahumma zumni bimila kafiran nafi'an mubarakan min ghairi masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Tahu doanya? Doa seperti itu, Allahumma zumni bimila kafiran mubarakan nafi'an min ghairi masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca, yang dijazahkan oleh para guru-guru Abi dulu. Doa terus berdoa, meminta. Pengen apa nih, kita mimpinya apa? Sekarang nanti punya mimpi lebih besar lagi, pengen punya Alkam yang satu, pengen punya Alkam yang dua, terus sambil niat yang kuat dan berbuat berdoa. Ikhtiar.
buka relasi sebanyak-banyaknya. Tapi mimpi pengen ziarah ke wali-wali. Alhamdulillah, mohon doanya sekalian sekaligus informasi. Tanggal 1 Abi ada rencana mau ziarah ke Syekh Nawawi Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani kan sudah ya, sudah ziarah ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, yang dekat aja belum. Cobain dulu. Apa kita perlu nih ikut ziarah bareng-bareng ke sana? Ini nanti nih mau dibahas sama kita. Nih pengajian ini ada namanya, ada programnya, ada ziarahnya keluar, kita undang orang luar ke sini. Semangat ya. Ya, mau aja. Enggak yang mimpi. Semangat tidak kira-kira ngaji membesarkan ilmu ini. Ini kita bikin nama Amir, bikin nama pengajian ini harus ya programnya banyak, diantaranya ziarah ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Siap nggak? Nggak apa-apa, naik motor juga nggak apa-apa. Kita ziarah bareng-bareng. Setelah itu niat ya Allah, ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi, dua-duanya harus ziarah. Syekh Nawawi Abi udah, ini belum, kenapa belum? Dekat Syekh Nawawi di tanah belum ada niat tuh. Kata Ustaz saya bilang, niatnya yang nggak ada gimana mau nyampe? Betul nggak? Nah kita niatin bareng-bareng. Walaupun itu cuma petilasan, kita tabarukan karena Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah orang alim. Ya. Nah, selanjutnya kita minta sama Allah ke makam Imam Nawawi Ad-Dimashqi dari pengurus. Saya bisa ngaji, kenapa nggak bisa? Daripada cuma di rumah, datang silaturahmi. Mindset begitu. Kami dengan anak sekalian sih bukan siapa kira-kira. Habis selalu datang insya Allah. Bela-belain buat itu. Sama ketika pengajian di keluarga juga begitu. Habis selalu bilang sama keluarga, saya bela-belain buat keluarga. Bang, Abi ini punya pengajian juga di keluarga. Habis selalu istiqomah hari dan Abi yang isi pengajian. Abi yang baca kitabnya, semua saudara-saudara ngaji bareng-bareng di sini. Dan kadang-kadang dia di tempat lain ke Jambu kemarin, bulan kemarin ke Jambu, di sini di rumah saudara sendiri. Bela-belain karena mindsetnya saya ingin berkah, saya bisa. Orang sukses itu tidak punya alasan. Itu mindset penting. Memberi, berbuat. Jangan menunggu. Orang sukses itu tidak ada yang menunggu. Berpikir, bermimpi yang besar-besar. Ini mah mimpi aja nggak pernah di rumah. Bisa nggak apa-apa ya. Dari mana mau sukses? Kejar, lakukan sesuatu, bermimpi yang besar, niat yang kuat, tekad. Kenapa nggak bisa? Bisa. Insya Allah. Makanya bergaulnya penting. Bergaulnya dengan siapa? Habis sekarang bergaulnya dengan orang sukses, dengan guru-guru Abi. Terus terang saja, Abi sama Umi itu kalau lagi kumpul, paling kecil, paling muda usah. Ini ada nih komunitas Ramadan, kiai besar semua. Tapi ikut gabung diajak gabung bareng. Jadi saya mah masih muda, kiai nggak apa-apa. Antum ikut dengan kita. Jalan kemana? Ini termasuk besok yang berangkat ke Damaskus ini. Tapi itu diajak. Diajak sebetulnya ya Allah. Jadi memang saya pantas ya, antum ikut. Memberanikan diri, bergaulnya dengan orang-orang yang alim, orang-orang pintar semua. Dan Nabi sampaikan ketika sambutan di depan semuanya, kan semuanya memberikan sambutan untuk orang alim semua. Ada yang santrinya 4.000, ada yang santrinya 2.000. Gigi besar semua. Nabi sampaikan, saya di sini paling muda, saya paling bodoh. Tapi itu lebih baik buat saya menjadi orang yang paling bodoh di antara orang-orang alim daripada menjadi orang paling alim di antara orang-orang bodoh. Kita mendingan jadi orang yang paling bodoh di antara orang-orang alim, masih disebut alim, dibandingkan menjadi paling pintar di antara orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Anak saya bergaul dengan orang-orang yang alim, bergaul dengan orang-orang yang punya akhlak. Walaupun kita ini orang biasa, tapi lingkungan kita lingkungan orang-orang yang alim, orang-orang yang baik. Itu penting. Makanya seperti ini kita semua pengajian, acara main-mainan, nomor sekian. Yang baik-baik yang kita kerjakan. Ini mindset penting. Supaya hidup kita ini berkah, insya Allah. Jadi besar. Gimana menghadirkan niat? Harus punya mimpi dulu. Mimpinya apa? Mimpi yang besar-besar, baru diniatkan yang kuat. Ya kalau nggak punya mimpi, nggak pernah berpikir apa-apa, kosong, ya ini nggak ada niat. Ziarah itu banyak manfaatnya, mengingatkan kita kepada kematian, betul nggak? Kemudian kita tabarukan dengan kemuliaan mereka, orang-orang yang soleh. Kita ikuti langkah-langkah mereka, orang-orang yang soleh ini. Ketika kita ziarah ke Syekh Nawawi Al-Bantani, kita ingat bagaimana Syekh Nawawi perjuangannya, menuntut ilmunya, profilnya, biografinya kita baca.
Jadi motivasi buat kita untuk sukses seperti Syekh Nawawi, punya jiwa besar. Coba Syekh Nawawi itu orang mana? Orang Tangerang, nyampe ke Mekah. Coba, subhanallah. Orang kampung Tangerang, bukan di pojok, di kelonjok, nyampe ke Mekah. Semuanya dengan niat. Ya sekarang udah usah saya ulang lagi. Ustaz saya nyampe ke Mesir. Kenapa? Karena niat. Mohon maaf, secara ekonomi biasa. Dari Al-Kamil, pesantrennya di pojok, dekat kuburan pesantrennya, jalannya sepi. Iya, tapi alumni nyampe ke Mesir coba. Kenapa? Punya niat. Sekarang sekarang bolak-balik ke Mekah, ke Madinah, punya niat. Ini mana ya? Nggak, ini kan niatnya sampai di mana nih? Niatnya saya mah goyong pasar manis, bilang goyong pasar. Ya udah, emang niatnya di situ. Coba niatnya keluar. Pernah punya niat kemana? Nyampe. Dia udah berani sih niat juga. Mimpinya udah nggak berani ya, kayaknya nggak mungkin ya, nggak berani. Yang dekat juga yang haji nggak nyampe. Betul nggak? Jadi kitanya harus punya mimpi. Mimpi itu kemudian kita niatkan. Setelahnya kita hadirkan dalam doa. Insya Allah selama itu perbuatan yang baik diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dikasih jalannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Jadi gitu harus punya cara berpikir yang baik, berpikir mindsetnya mindset orang sukses. Gitu. Insya Allah bahwa ini kita di daerah Tangerang ini banyak orang-orang yang datang dari daerah luar. Ya, dari mana-mana, mungkin anak sekolah juga ya, orang tuanya bukan orang Tangerang. Ustaz Budi itu orang tuanya kan dari luar semuanya, ya kan? Orang Lampung sama orang mana? Orang Jawa ya, belasan berarti. Iya. Banyak yang dari luar. Pendatang nih, banyak pendatang kan di Tangerang itu. Nah, banyak yang dari Lampung, yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kemudian sekarang sudah tinggal di Tangerang. Wajib salat Jumat kan? Wajib salat Jumat kan? Wajib ya? Wajib. Masa Budi wajib salat Jumat? Udah wajib. Baik. Sudah punya rumah apalagi di Tangerang? Ya, punya rumah di Tangerang. Rumahnya di mana? Di dalam, di perumahan-rumah banyak yang berancam. Kerja di pabrik, ya kan? Kerja di pabrik. Pabriknya di mana? Gajah Tunggal, Rapindo, terus Panca. Mereka yang kerja di pabrik ini wajib sholat Jumat. Hah? Wajib nggak sholat Jumat? Wajib nggak? Wajib. Kan rumahnya di mana? Di Gelam. Gelam ke mana? Gajah Tunggal berapa kilo? Dari Gelam ke Gajah Tunggal berapa kilo? 2 kilo, 3 kilo ya. Pasar Kemis, anggap 4 kilo, 5 kilo. Wajib sholat Jumat nggak? Wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Itu yang orang Pasar Kemis kerja di Gajah Tunggal wajib. Karyawan itu pada wajib sholat Jumat. Jadi mereka memang orang yang termasuk syarat sahnya sholat Jumat itu apa? Jelas Islam, balik, berakal, kan syurut taklif 3. Islam, balik, berakal, laki-laki. Jadi 40 orang itu harus Islam, harus balik, harus berakal, harus laki-laki. Kalau satunya perempuan nggak sah. Itu kan satunya anak kecil. 40 orang nih, yang hadirnya mah ada 60. Ya, cuman yang 21 anak kecil. Sah nggak sholat Jumatnya? Enggak, karena yang dewasanya ada 39. Yang sholat Jumatnya ada 60. Tapi yang 20-nya anak kecil, satunya gila, stres. Sah nggak sholat Jumatnya? Enggak, karena kurang dari 40. Ini dipahami dulu nih. Yang 60 orang ini Islam, balik, berakal, berarti 20-nya anak kecil, satunya perempuan. Merupakan bukan kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, sehingga apa? Tidak sah salat Jumat. 40 orang itu Islam, balik, berakal, laki-laki, apalagi mustautin. Ya, jadi dia memang penduduk itu hanya dia yang memang wajib salat Jumat, bukan yang sedang musafir. Dan orang yang datang dari Pasar Kemis, dari mana nih? Dari Gelam, dari perumahan, itu bukan orang yang sedang musafir, bukan musafir.
Artinya apa? Mereka memang wajib salat Jumat. Artinya kalau misalkan yang 40 orang ini ada orang pengemis, ada orang gelap, ada orang doyong, sah tidak? Sah, karena mereka memang penduduknya bukan sedang musafir. Tidak harus, itu kan mereka tinggalnya bukan di pabrik, bukan harus tinggal di pabrik. Satu itu. Ya, jadi itu yang kemudian banyak yang tanya kami, kita ini yang sholat di pabrik, sholat Jumat sah atau tidak? Bilang sah. Kenapa tidak sah? Karena yang hadirnya ini semuanya bukan orang yang sedang musafir. Seluruh taklifnya ada, semuanya Islam banyak berapa laki-laki dia bukan musafir. Kemudian kalau tidak di ini masalah, kalau tidak mereka itu tidak sah, kemudian mereka mau sholat di mana? Ya kan? Ya memang sah karena syaratnya mencukupi. Ya, syarat yang lain itu mereka kondisinya sehat. Kalau yang uzur syar'i sakit boleh untuk tidak sholat Jumat. Itu menjadi kewajiban mereka yang sehat untuk melaksanakan sholat Jumat ke masjid. Jadi yang ingin kami jelaskan bahwa mereka yang melaksanakan sholat Jumat di pabrik-pabrik ini boleh dan umumnya sah, karena yang hadir di tempat itu yang penting sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat Jumat. Yang terhormat Abi, dan tentunya yang selalu Umi harapkan dan Umi kangenin anak-anak Umi, alumni IKMIL angkatan pertama sampai angkatan terakhir, angkatan 14. Ya, mudah-mudahan dimanapun anak-anak Umi berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Umi diberi kesempatan oleh Abi dan MC. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit ide atau masukan supaya pengajian IKMIL ini lebih makmur lagi, lebih ramai lagi, sehingga kita lebih semangat lagi untuk menghadiri majlis ilmu ini. Ya, mudah-mudahan waktu yang 1 bulan sekali ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi Abi sebelum berangkat berpesan Umi gimana caranya supaya pengajian ini lebih ramai lagi, lebih semangat lagi. Insya Allah kalau ada niat yang kuat, insya Allah pengajian ini bisa lebih ramai lagi. Tadi gimana untuk menumbuhkan minat? Kadang-kadang niat aja nggak ada gitu ya Ustaz ya. Jadi niat atau kemauan ini bisa dipengaruhi oleh 2 faktor. Satu, faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri. Yang kedua adalah faktor dari luar, dari lingkungan. Jadi memang niat atau kemauan itu memang harus ada motivasi dari diri atau intern si orang tersebut. Gitu. Jadi kalau nggak ada niat dari dalam, pola pikirnya nggak ada, mindsetnya nggak ada, itu sulit sekali kita untuk mempunyai niat-niat yang baik atau niat-niat yang spektakuler. Karena kita ini nggak mau hidup biasa-biasa aja, setuju nggak? Kalau ada satu alumni yang pernah berbicara sama Umi, jadilah orang yang luar biasa, jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kalau Umi bisa ambil kutipan ini, jadilah alumni ya, jangan menjadi alumni yang siap menjadi alumni yang luar biasa. Ya, siapnya juga lemes ya. Siap nggak menjadi alumni yang luar biasa? Siap. Nah, sehingga kesiapan itu harus diawali dengan niat. Awal yang baik apa dari program IKMIL itu? Yaitu adanya sarana untuk kita meningkatkan ukhuwah Islamnya. Terjadilah satu wadah, yaitu pengajian IKMIL. Kita langsung ke sini, kata Abi singkat padat ya Bi. Ya, waduh langsung ini ya. Karena waktunya hanya dikasih 5 menit ya Bi. Jadi kayak mau kuliah gitu ya Bi, ya sebentar aja. Jadi tadi Umi perhatikan dengan Abi, ini memang spanduknya sedikit kurang menarik, setuju nggak? Setuju ya. Di sini ada ngaji bulanan IKMIL. Apa yang harus kita tambah? Tadi pertama dari Ustaz Saiful Anam, materinya. Mungkin kalau ini kita ganti-ganti kayaknya boros ya. Template-nya, minimal template di setiap informasi pengumuman yang bisa kita rubah-rubah tuh. Ya, kita tambahi materinya. Lalu tadi ada masukan dari Abi, kayaknya harus ada namanya. Kalau kita lihat tuh pengajian-pengajian para artis namanya apa ya? Pengajian apa? Hijrah ya. Ada tuh namanya pengajian hijrah. Kita boleh juga tuh kalau udah dikasih nama kan kita lebih semangat. Selain ngaji bulanan IKMIL gitu ya Bi ya. Ditambah dengan
namanya, dikasih nama, kira-kira kita langsung deh, harus padat, singkat, cepat, kata Abi. Jadi Umi agak belibet nih ngomongnya ya. Coba nama pengajiannya apa Saiful Anam? Jadi Umi pengennya nanti setiap angkatan ada perwakilan, minimal satu angkatan 10 anggota yang bisa hadir. Kalau 14 angkatan, kira-kira dikali 10 berapa yang hadir? 140. Ada nggak nih 140 yang hadir? Nah, ini jadi PR ya. Jadi PR yang hadir hari ini, kita satukan niat, jangan jadi alumni yang biasa-biasa saja, tapi jadilah alumni yang luar. Besok siap nggak ngajak temennya setiap satu angkatan 10 anggotanya? Siap nggak? Siap ini. Siap nggak? Siap, kita buktikan ya. Besok angkatan 1 harus hadir dengan 10 anggotanya, angkatan 2 10 anggotanya, 3, 4, 5 sampai 14 minimal ya, agar jangan menjadi angkatan yang biasa-biasa saja, tapi menjadi angkatan yang luar. Tapi katakan kita harus berada di lingkungan yang baik supaya kita tidak tercemar. Ya, supaya tidak kalau kita ada di lingkungan yang kurang baik, sudah pasti kita ikut terjemah. Jadi pilihlah lingkungan yang baik. Berarti kita harus pilih-pilih. Iya, kita harus milih. Kita harus ada di tempat yang mana. Jangan sembarang nemplok, jangan sembarangan duduk, jangan sembarangan bergaul. Harus bisa memilih. Karena peluang yang akan terjadi pada diri kita ini sangat besar. Ya, sangat besar. Kemungkinan untuk melakukan yang negatif mungkin sangat. Kemungkinan untuk melakukan yang baik mungkin sangat. Jadi semuanya ada pada diri kita. Semuanya adalah pilihan kita. Tidak bisa hidup biasa-biasa saja, tapi harus hidup menjadi hidup yang luar biasa. Jadi namanya apa nih? Balik lagi ke materi. Ngaji bulanan Ikmil, Ikatan Keluarga Al-Hamil. Kitabnya Riyadhus Shalihin. Singkatannya apa? Ada waktu Umi di pesantren ikatan alumni, namanya pengajian Mukarramah ya dia. Singkatannya apa? Umi lupa. Nama-nama pesantren digabungkan jadi satu forum atau sarana untuk silaturahmi. Yang kedua, kita memang harus ada pengurus, harus ada panitia. Ustaz Yana, sementara ini sudah ada strukturnya belum Ustaz? Lu dimatiin aja Ustaz, udah ada ya. Oh gitu, banyak yang lihat. Ada yang lihat. Ada ya. Datang dong yang masih diundang ya. Gimana? Ustaz ada strukturnya nggak Ustaz? Kalau struktur pengurus ada, cuma kalau pengajian ya masih dipegang sama pengurus aja. Kalau dalam pengajian belum ada struktur gitu. Oh ya, harus dibuat Ustaz. Ada bidang kajiannya. Jadi di Ikmil ada bidang pengembangan, kajian dan pengembangan. Nanti di situ programnya pengajian bulanan. Di pengajian bulanan nanti harus ada strukturnya supaya nanti kan nggak mungkin nih ngaji dari pagi sampai siang kayaknya perut kita juga ikut bersolawat ya ini ya anak-anak Umi ya kan beruyuk gitu kan, nanti buat bagian konsumsinya, nanti ada uang kas. Oh udah ada jalan ya uang kasnya sebulan sekali siapkan infak sedekah terbaiknya. Jangan yang warna abu-abu, ini pesen nih. Harus berwarna ya. Sedekahnya jangan warna abu-abu, minimal warnanya harus warna coklat. Berarti berapa? 5.000. Berapa kalau coklat? 5.000. Orange sama coklat ya? Orange yang baru ya, ganti yang orange ya. Paling kecil 5.000. Supaya uang kas kita cepat penuh ya. Kalau udah penuh kan konsumsinya juga bisa jalan. Insya Allah hari ini ada tekwan, kita makan tekwan seger-seger. Insya Allah bulan depan ada lagi. Umi misalkan angkatan pertama mau nyumbang apa silahkan, angkatan kedua mau nyumbang apa silahkan. Diniatkan itu semua untuk keberkahan kita. Jangan mengira yang kita keluarkan itu untuk hanya bersifat duniawi, justru itu nanti akan sampai nanti untuk pahala kita di akhirat. Kalau di ibu dibahasain buat sampeun kita di akhirat. Apa tuh sampeun? Buat pahala kita, buat disamperin, buat deposit kita nanti di akhirat. Kita bawa lemper 10, kira-kira nanti nyampe nggak ke akhirat? Nyampe ya, bukan nyampe di perut aja, tapi nyampe ke akhirat. Jadi jangan takut ketika kita harus bersedekah. Ini pengajian ujung-ujungnya sedekah mulu. Jangan sampai langsung mundur nih. Besok Ustaz Hafiz nggak mau masuk lagi nih karena aduh harus keluarin uang gitu kan. Kita harus deposit akhirat. Jangan memikirkan deposit sekarang terus, tapi kita harus memikirkan deposit akhirat. Yang kedua, alumni Al-Hamil jangan sampai ada yang nganggur.
Ya, ingat ya, alumni Al-Kamil tidak boleh ada yang nganggur. Umi, kalau ada yang nganggur gimana? Datang ke Umi, ke Abi. Luar biasa pekerjaan di Al-Kamil ini membutuhkan SDM seperti anak-anak Umi ini. Soleh, soleha, pintar bahasa, tahfiz. Kita butuh banget tenaga anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai alumni Al-Kamil nganggur. Yang nganggur langsung hubungi Umi. Hubungi nomor di bawah ini ya. Siapa yang nganggur ada? Jangan sampai ada yang nganggur ya, semuanya harus punya aktivitas.